kembali lagi di podcast Orang Muda. Kali ini ditemani sama aku, nama Rela selaku host. Dan ada dua narasumber kita yang kece-kece banget ini. Ada Kak Aska dari Walhi. Halo Kak Aska. Ada juga Bang Yusron dari FPPI. Halo Bang Yusron. Halo. Nah, mungkin dari Bang Yusron ingin lebih memperkenalkan apa itu FPPI. Oh ya, sebelumnya terima kasih atas permintaan dari kawan-kawan Walhi untuk mengisi podcast pada hari ini. Nah, perkenalkan nama saya sebenarnya lengkapnya Maksum Yusron gitu ya. Dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia. Saat ini kebetulan saya dimandati untuk menjadi Sekretaris Jenderal atau sebenarnya wakil lah kalau di struktur organisasi pada umumnya. Nah, FPPI sendiri sebenarnya merupakan salah satu organisasi yang lahir di awal-awal reformasi gitu ya. Salah satu organisasi yang dalam buku Muridan itu disebut sebagai penakluk rezim Orde Baru. Nah, FPPI sendiri secara organisasi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang dalam pengertian Tan Malaka misalnya Respublika, atau pengertian Islam misalnya masyarakat madani dan lain sebagainya, begitulah. Yang pada intinya adalah ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur kayak gitu. Nah, saat ini sebenarnya ketua yang diharapkan hadir gitu ya, Sari Wijaya, namun kebetulan masih ada keperluan di Kupang sehingga tidak bisa hadir. Nah, mungkin itu perkenalan tentang diri dan organisasi saya sementara ini. Terima kasih ya Bang Yusron. Nah, podcast Orang Muda kali ini kita mau ngangkat tema pendidikan dan lingkungan hidup nih, Kak Bang. Yang kita tahu ini pendidikan lingkungan hidup ini sangat penting di era dengan banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi. Dan seharusnya kita sebagai orang muda bisa mengambil langkah atau tindakan yang dapat menjaga serta memulihkan lingkungan hidup. Jadi aku di sini tanpa berlama-lama lagi mau nanya ke Bang Yusron dulu. Menurut pendapat Bang Yusron, sebagai orang muda, bagaimana merespon kerusakan lingkungan yang sudah terjadi nih? Ya, sebenarnya kerusakan lingkungan hidup itu kan di beberapa dekade terakhir menjadi hits gitu ya dari obrolan berbagai negara di dunia, sehingga hari ini kita baru merasa perlu untuk memperhatikan dan juga melestarikan lingkungan hidup. Padahal misalnya kita lihat di Eropa barangkali 1970-an itu sudah bicara soal lingkungan hidup. Nah, terlebih hari ini yang kita mungkin memang secara populasi lebih banyak anak mudanya sangat menjadi rentan terhadap kerusakan lingkungan hidup yang hari ini kita rasakan masif terjadi begitu. Baik itu disebabkan oleh ketidakmampuan bumi dalam menjaga keseimbangannya atau memang karena ulah tangan manusia. Nah, respon anak muda yang sebenarnya kita laksanakan sendiri itu adalah ya mulai dari penyadaran ataupun kampanye, bahkan hingga aksi kebijakan misalnya, advokasi kebijakan. Nah, FPPI sendiri dalam hubungan internasional juga menjalin kolaborasi begitu ya dengan misalnya Fight Inequality Alliance, aliansi lawan ketimpangan global, dan juga APMDD, The ASEAN Movement on Debt and Development. Jadi FPPI sendiri di kancah internasional ingin juga membangun relasi sekaligus menyuarakan apa yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait dengan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh ketidakadilan ekonomi politik global tadi. Nah, khususnya untuk anak muda yang kita anggap sebagai generasi Z ini, saya pikir dia sekarang kan punya potensi yang paling berbeda dengan generasi sebelumnya berupa melek teknologi gitu ya. Dan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Gen Z ini lebih mudah untuk mengelola informasi ataupun ilmu pengetahuan baru. Nah, sebenarnya ada potensi anak muda hari ini itu merespon secara aktif dan
partisipatif begitu terkait dengan adanya kerusakan lingkungan hidup. Cuman mungkin yang seringkali menjadi kendala adalah aksesibilitas. Lewat apa nih merespon itu? Dengan cara apa nih merespon itu? Nah, itu mungkin yang harus kita dorong kayak gitu. Ya mungkin aku juga setuju sih Bang, kalau kita tuh sebagai generasi Z tuh harus lebih kritis dan berpotensi untuk bisa ikut mengambil langkah atau tindakan yang lebih tepat dapat menjaga serta memulihkan lingkungan hidup. Nah, sekarang aku gantian mau nanya ke Kak Aska dulu. Kan Kak Aska dari Walhi nih. Menurut Kak Aska, dalam upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup, aktivitas apa saja yang sudah dan akan Walhi lakukan dengan melibatkan orang muda? Oke, mungkin dari yang sudah dulu kali ya, kita ketahui bahwasannya pergerakan Walhi juga sudah menyebar luas, bahkan di daerah-daerah juga udah banyak. Mungkin dari aktivitas ke yang pendidikan formal, mungkin SD, SMP, SMA, Walhi itu sering bekerja sama dalam workshop, mungkin workshop 3R ataupun terkait biopori. Nah, mungkin kalau di tingkat kuliah, Walhi juga kan suka mengisi seminar atau seminar nasional atau kuliah umum gitu terkait lingkungan. Nah, adapun pendidikan yang Walhi bentuk atau bangun sendiri itu ada namanya Green Student Movement. Jadi teman-teman yang emang perhatian dan emang tertarik terus juga pengen mendalami isu lingkungan secara teori ataupun secara praktisnya, itu bisa banget ikut di Green Student Movement, karena di situ kita nggak cuman kayak mengetahui seputar teori-teori doang, kita juga akan mengetahui di lapangan tuh bagaimana sih, seperti apa. Dan adapun yang sudah dan akan datang yang akan Walhi lakukan itu ada namanya Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia, bertepatan pada tanggal 25 November insya Allah di Balai Kartini. Oke, jadi itu dicatat ya guys. Buat orang muda jangan lupa datang ke Konferensi Orang Muda tanggal berapa Kak? 25 November di Balai Kartini. Jadi aku mau nanya lagi nih ke Kak Aska. Menurut Kak Aska, apakah kurikulum pendidikan kita sudah mengakomodir pengetahuan seputar penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup? Kalau kita sebut penyelamatan dan perlindungan itu belum ya, karena sejauh ini kita tuh hanya baru dikasih tahu jangan buang sampah sembarangan atau hemat listrik, hemat air, dan artinya kan itu dari zaman nenek moyang kita gitu. Hal itu sudah di reminder, sedangkan kondisi bumi dan dunia ini apalagi terkait lingkungan kan sudah sangat berbeda ya, dimana mungkin di saat zaman nenek moyang kita masih banyak yang subur dan lain-lain, sedangkan sekarang kita sudah mengalami krisis iklim, bukan lagi cuma perubahan iklim tapi udah sampai di titik krisis gitu kan, bener gak Bang Yusra? Iya, betul. Terus juga kenapa aku bilang belum gitu, karena sejauh aku mendapati pendidikan dari formal SD, SMP, SMA itu sepertinya ya dari sekolah yang aku maksudnya aku sekolah di situ itu tidak ada yang membahas isu lingkungan ataupun terkait hal-hal dasar lingkungan. Paling ya tadi yang hanya sebatas hemat air, dan itu tuh aturan kita harusnya udah melangkah jauh dari hal itu kan. Terus juga mungkin tadi aku sempat diskusi juga sama Bang Yusran, dulu sebelum Kurtilas itu katanya ada ya Bang ya? Ya ada. Nah tapi justru sekarang malah nggak ada, sedangkan kita tahu lingkungan saat ini kan harus semakin kita perhatikan gitu. Jadi mungkin pesan juga buat Menteri Pendidikan kita, halo Pak Nadiem, dan mungkin Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup, mohon diadakan kolaborasi yang baik bagaimana bisa memberikan pendidikan lingkungan terhadap kaum muda, karena kaum muda juga lah yang akan menentukan masa depan kita, dan dengan pendidikan juga itu sebagai landasan awal bagaimana kita harus memperbaiki lingkungan. Jadi tadi kalau jawabannya sudah atau belum, banyak belumnya ya. Oke. Ya, aku nambahin dikit ya. Oke, boleh Bang Yusra. Jadi kurikulum itu kan pelaksanaannya ada 4 tahap gitu ya. Yang pertama perencanaan, yang kedua evaluasi, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, ketiga evaluasi, yang keempat analisis dampak implementasi. Nah, mungkin yang sejauh ini tadi disampaikan
menjaga lingkungan hidup sudah diajarkan di sekolahan-sekolahan dengan membuang sampah di tempatnya, menghemat listrik dan air, atau kemudian menerapkan 3R itu ya, recycle, reuse, dan juga reduce gitu ya. Itu mungkin yang sering kali luput dalam penyelenggara pendidikan kita adalah analisis dampak implementasinya, sehingga tidak esensial gitu pendidikan yang diselenggarakan, khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup ya. Nah, sehingga tidak terinternalisasikan ke dalam diri peserta didik ataupun masyarakat sekolahan, satuan pendidikan, itu seberapa penting dan esensial sih menjaga lingkungan hidup kayak gitu. Nah, ditambah lagi tadi juga sedikit disampaikan sebelum Kurtilas itu ada, pernah terjadi atau diselenggarakan sekolahan berbasis lingkungan hidup begitu. Dulu namanya Adiwiyata di zaman 2010-an. Nah, yang saat itu kurikulumnya di bawah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, mungkin karena hari ini menterinya itu juga tidak berangkat dari jurusan pendidikan, jadi kurang lebih begitu ketika dipasrahi, dimandati menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, ya luput dalam mengevaluasi dan juga mengambil kurikulum yang dulunya sempat terselenggara, dan yang penting-penting justru malah ditinggalkan sayangnya itu tuh. Jadi akhirnya ya kita hari ini merasa pendidikan kita jauh ngomongin lingkungan hidup, wajar. Nadim dari mana sih dia? Beliau itu jurusan bisnis. Kan? Kalau nggak salah. Ya cocok lah. Ya, di bisnis kan sekarang pendidikan kita. Ya. Mungkin apa perlu kita yang buat ya, Bang ya? Ya bisa jadi. Oke. Jadi mungkin Pak Nadim kalau butuh bantuan untuk membuat kurikulum tentang lingkungan hidup, boleh hubungin Bang Yusron? Boleh. Atau mungkin boleh hubungin Walhi. Nomornya di bawah ini. Iya. Oke. Bicara soal pendidikan lingkungan nih Bang Yusron. Menurut Bang Yusron, perlu atau tidak adanya pendidikan terkait lingkungan hidup? Jelas perlu ya, dan mendesak kayaknya. Melihat situasi hari ini yang bahkan katanya pemanasan global sudah berubah menjadi pendidikan global gitu misalnya. Lalu saya sendiri kan berasal dari Jawa Timur, Nganjuk gitu ya. Deket sama Lapindo atau Sidoarjo tepatnya. Nah, industrial disaster atau bencana yang diakibatkan oleh industri itu sebenarnya juga menjadi salah satu bentuk kerusakan lingkungan hidup yang dialami masyarakat Indonesia. Nah, sehingga sangat perlu dan mendesak pendidikan yang memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup itu terselenggara lagi dan lebih radikal lagi. Nah, yang sayangnya entah ya hari ini bencana lingkungan hidup itu dipandang seperti apa oleh pemerintah dan rezim hari ini, seolah-olah segalanya bisa diatasi oleh mekanisme pasar. Seperti misalnya nih, kita hari ini sedang sibuk ngomongin polusi udara gitu ya. Kita sedang sibuk ngomongin tentang pemanasan global yang diakibatkan oleh emisi karbon. Pasar sudah menyediakan solusinya yang berupa kredit karbon, itu bayangin. Jadi saking diremehkannya pendidikan dan pengetahuan tentang lingkungan hidup, akhirnya mekanisme pasar lah yang bakal dipakai sama rezim dan pemerintah hari ini. Padahal kalau misalnya kita pernah belajar aliran filsafat pendidikan itu ada yang namanya perennialisme. Dia merespon progresivisme yang sangat liberal gitu ya, menuntut adanya segala kemajuan yang mendesak manusia agar segera mencapai kesejahteraannya, tapi justru membuat tatanan dunia itu serba ketidakteraturan, serba kesemrawutan, serba krisis kayak gitulah. Perennialisme muncul di abad-abad 20 baru-baru aja. Salah satu bentuknya adalah postmodernisme misalnya. Si perennialisme ini cuman sayangnya hendak mengembalikan paradigma pendidikan ke belakang, ingin menggali hal-hal yang dulunya pernah terselenggara di masyarakat, seperti misalnya menggunakan gelas dari bambu misalnya gitu ya, atau kemudian nggak pakai lagi lampu dari
energi ekstraktif misalnya, tapi lebih pakai apa namanya panel surya atau kemudian air kayak gitu yang sangat sederhana dan tradisional. Nah, kira-kira dengan adanya perennialisme itu sebenarnya bisa jadi salah satu upaya untuk, dalam pengertian Derrida, dekonstruksi misalnya ya, membongkar ulang kurikulum pendidikan kita yang hari ini terselenggara dengan kritik perennial terhadap progresivisme tadi seperti apa, seperti itu. Coba nanti kita diskusi juga soal perennialisme, itu kayaknya menarik sih. Terus ini juga sih tadi aku meng-highlight ya, mekanisme pasar dan terkait kredit karbon. Itu bukannya tidak seutuhnya memberi solusi ya. Maksudnya ketika kita menyerahkan semuanya ke mekanisme pasar, bukannya itu kembali lagi di hanya menguntungkan mungkin pihak-pihak tertentu gitu. Dan akhirnya tidak memberikan dampak besar untuk perbaikan polusi ini gitu. Ya sebenarnya memang demikian, yang namanya barang pasar atau yang disediakan oleh pasar tentu dia akan menguntungkan segelintir orang atau satu pihak gitu ya. Nah, cuman yang jelas itulah sistem dunia hari ini gitu. Ketika masalah muncul, yang menyelesaikan bukan manusia atau kemudian ide manusia, tapi lebih kepada mekanisme pasar. Jadi, ketika yang terjadi adalah emisi karbon besar-besaran, karbon dijadikan komoditas akhirnya. Kayak lebih mencari keuntungan ya Bang. Bahkan katanya besok kita KPR itu bisa pakai kredit karbon itu. Oh no. Dimonetisasi akhirnya. Oke. Keren memang pasar hari ini. Keren. Miris banget. Nah, aku mau lanjut tanya lagi buat Bang Yusro, pendidikan lingkungan hidup seperti apa yang cocok dengan anak muda? Nah, ini mungkin sebenarnya nggak bisa saya wakili seluruh anak muda ya, tapi yang jelas dalam diskursus FPI mengenai lingkungan hidup yang saat ini memang mengalami krisis besar-besaran, dan pendidikan itu salah satu upaya untuk menghambat itu, meskipun juga nggak menyelesaikan juga pada akhirnya, karena lagi-lagi kaitannya sama politik kebijakan ya. Nah, pendidikan yang cocok seperti apa untuk anak muda agar lingkungan hidup kita adil dan lestari, slogannya Walhi. Itu saya pikir pertama ya, pendidikan yang bisa menjadi alat untuk memitigasi resiko-resiko kerusakan lingkungan. Jadi hal-hal yang belum terjadi dan itu berpotensi bakal terjadi, itu wajib diselenggarakan di pendidikan bagi anak muda. Yang kedua, kok anak muda itu tinggal dan berdinamika di daerah atau wilayah yang memang sudah terjadi kerusakan lingkungan hidup. Paling tidak pendidikan ini bisa mengurangi resiko-resiko yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Syukur-syukur kalau bisa memulihkan kembali lingkungan hidupnya. Tapi ini kompleks ya persoalannya, sehingga mungkin perlu melibatkan banyak stakeholder. Nah, seperti misalnya saya kan punya keluarga saya kan punya yayasan ya, tapi pendidikan keagamaan. Cuman guru-guru tak minta nggak usah sering-sering rapat sama guru mata pelajaran sekecamatan atau sekabupaten gitu. Kita bikin sendiri aja majalahnya, kayak gitulah kurang lebih. Nah, sehingga diskusi sendiri guru-guru itu untuk bagaimana memberi pelajaran kepada murid-murid. Nah, seringnya malah dibuat nggak ada di sekolahan pembelajarannya. Oh, di luar sekolah ya Bang? Ya, bareng orang tuanya. Nah, dari sini kan akhirnya si guru mengajari murid tidak hanya anak didik ya, tidak hanya anak dari wali murid ini tadi ya, tapi juga si wali murid ini dididik bagaimana menjadi guru lain bagi anaknya ketika di luar sekolahan. Seperti misalnya dalam hal mengajarkan matematika, si anak alangkah baiknya diajak untuk belanja. Oh ya. Lalu kok misalnya bapaknya itu bekerjanya di rumah, coba si anak itu diajari bagaimana keterampilan
bapaknya itu pekerjaan bapaknya itu apa kayak gitu. Misalkan banyak ya di desa saya itu jadi kuli gitu loh. Nah, bisa nggak kira-kira si bapak juga jadi guru bagi anaknya sendiri dalam hal mentransformasikan skill misalnya begitu. Nah, apakah kemudian artinya kita hendak membuat anak didik ini sesuai orang tuanya menjadi kuli sepanjang hidupnya? Enggak juga. Cuman yang jelas dalam hal pengembangan skill psikomotorik, pendidikan itu perlu melibatkan banyak pihak karena barangkali guru yang tersedia di lembaga satuan pendidikan itu enggak cukup mumpuni untuk mentransformasikan itu. Barangkali gurunya cuma punya bakat menjahit, apa iya kemudian anak didiknya harus diarahkan bisa menjahit semua, kan enggak ya? Ya gitu. Nah, terus terakhir terkait tadi pendidikan anak muda terkait lingkungan hidup, saya pikir ini mumpung momentum pemilu 2024. Nah, ada peluang bagi anak-anak muda untuk sekeras mungkin menyuarakan dan meminta baik itu pembayaran utang kerusakan lingkungan hidup ataupun jaminan pemulihan dan juga pelestarian lingkungan hidup bagi generasi anak muda sekarang yang karena ke depan yang bakal mengisi tanah air ini ya generasi 14 sampai 50 tahunan kira-kira sampai di tahun 2025, 2050 bahkan 2070 misalnya kalau masih ada Indonesia ya. Amin. Amin. Nah, yang jelas generasi hari ini menjadi sangat rentan terhadap lingkungan hidup yang saat ini krisis, dan hari inilah momentumnya anak muda sebelum terlambat untuk mengantisipasi itu dengan tadi mulai awareness terhadap pendidikan lingkungan hidup, mulai berperan aktif dalam menjaga kelestarian hidup dan juga membantu pemerintah untuk ingat apa perannya terhadap lingkungan hidup kayak gitu. Karena kadang-kadang pemerintah kita sering lupa gitu ya. Oke, aku setuju sih. Menurut Bang Yusro kan kalau pendidikan lingkungan hidup juga nggak harus dari dalam sekolah juga ya, bisa dari luar. Kayak misalnya pengajaran yang ada di aktivitas yang lagi dilakukan juga bisa ya, Bang? Iya. Sekarang aku juga mau nih buat Kak Aska dan Bang Yusro buat memberi pesan nih buat orang muda nih ya kan, sekarang Gen Z ini nih banyak juga yang kurang peka terhadap kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia ini. Jadi Kak Aska sama Bang Yusro bisa memberi pesan untuk orang muda agar terus semangat melakukan gerakan penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup. Mungkin dari Kak Aska dulu beri pesannya. Seperti yang udah disampaikan dengan Bang Yusron ya, bahwasannya pendidikan itu penting. Maka dari sini aku ingin memberikan pesan kepada seluruh orang muda, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, bahwasannya terus pertambah pengetahuan, baik itu tentang lingkungan dan apapun, karena knowledge is power. Dimana ketika kita udah memiliki pengetahuan, kita memiliki kekuatan. Jadi dari pengetahuan itu dululah yang harus kita miliki. Kemudian dari pengetahuan yang kita punya, jangan lupa untuk aktualisasikan. Jadi jangan hanya kita tahu A, B, C, tapi kita tidak melakukan secara prakteknya gitu, secara lapangannya. Dan itu harus banget diusahakan. Walaupun mungkin tentang lingkungan ini ada yang mungkin ada yang kayak udah pasrah, kayak ya lah emang ntar juga dunia udah kiamat gitu. Ya, tapi tolong kita masih bisa mengupayakan bahwasannya dunia ini bisa lebih baik, dan itu mulai dari kita sendiri. Oke, coba kalau dari Bang Yudes? Aku berangkat dari yang suka pasrah dan menunggu kiamat tadi ya. Bahwa sebenarnya kan pakai bahasa Arab nggak apa-apa ya? Oke, boleh banget dong. Doharol fasadu fil bahri wal bari bima kasabat aidinas gitu ya. Yang artinya segala sesuatu kerusakan di laut dan di daratan itu sebenarnya ulah tangan manusia. Jadi masa iya kita nunggu pertanggungjawaban Tuhan padahal yang bikin salah manusia gitu loh. Sehingga Tuhan pun tahu kalau itu harus ditanggungjawab sama manusia sendiri. Sehingga dia mengeluarkan ayat juga, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi nggak usah nunggu tanganku ini manusia, karena yang kau bikin itu yang harus kamu tanggung jawab juga. Nah, artinya tadi
bahwa kita hari ini yang memang menimbulkan masalah di lingkungan hidup kita, ya kita sendirilah yang harus menyelesaikan masalah ini. Nggak usah nunggu tangan-tangan yang tak terlihat tadi, baik itu pasar ataupun Tuhan. Sembarang yang nggak kelihatan kita nggak usah tungguin, kayak gitulah, seperti mantan misalnya. Oh, kita jadi bahas mantan. Oke. Mungkin Udah. itu aja, Bang. Aku boleh tambahin. Oke. Ya. Jadi tadi kan aku memberikan pesan untuk semangat mencari pengetahuan ya, karena pengetahuan itu sebagai landasan utama gitu. Dan bagi teman-teman yang sebenarnya udah pengen punya pengetahuan lebih tentang lingkungan atau ingin mencari edukasi dan bimbingan terkait lingkungan dan serta update apapun tentang lingkungan, bahkan mungkin ada yang pengen jadi aktivis banget. Jadi nanti Walhi itu akan ada agenda di tanggal 25 November, yaitu konferensi orang muda pulihkan Indonesia. Teman-teman boleh hadir banget. Insya Allah sana kita akan diskusi seputar lingkungan, kita akan mencari solusi dan menjawab segala tantangan yang ada tentang lingkungan. Kita juga akan mengetahui perkembangan lingkungan. Tentunya itu bakal seru banget. Kita juga bahkan harus memiliki cetusan baru untuk lingkungan di Indonesia ini. Jadi jangan lupa hadir 25 November di Balai Kartini. Oke, buat orang muda jangan lupa hadir ya. Nah, mungkin segitu aja pertanyaan podcast kali ini. Bahwa pendidikan lingkungan hidup itu sangat penting di era dengan banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi. Dan kita sebagai orang muda harus ikut serta dan berperan untuk memulihkan dan mengambil langkah dalam menjaga serta memulihkan lingkungan hidup. Mungkin segitu aja podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Aska dan Bang Yusro yang udah mau menjadi narasumber kita. Aku mohon maaf apabila ada salah kata. Aku Elena Marella selaku host undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa sahabat Walhi. Salam adil dan lestari. We'll be right back.